Shalom berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik dan dalam kebaikan. Dan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di minggu keempat di bulan ini, tepatnya Minggu 27 Agustus tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan kembali berjumpa di dalam rumah ibadah untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa, serta percayalah Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di antara kita saat kita memuji Tuhan, terlebih saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita sama-sama landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan kitab 1 Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab 1 Yohanes pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita di minggu pagi yang luar biasa ini, kesempurnaan kasih. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jika kita mencermati dengan baik, maka kita akan menemukan bahwa firman Allah hari ini membicarakan perihal natur kasih. Kasih berasal dari Allah. Lebih dari itu, Allah adalah kasih. Semua tindakan Allah dilakukan di dalam kasih. Dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita juga harus saling mengasihi. Kehadiran Yesus di dunia ini telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih itu. Manusia oleh karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih sehingga tidak mungkin mengenal Allah yang adalah kasih. Dosa telah menyimpangkan arah hidup manusia sehingga tidak lagi terarah kepada Allah, melainkan kepada kedagingan dan keangkuhan hidup. Kasih manusia yang semestinya ditujukan kepada Allah dan sesama dan ciptaan lainnya menjadi salah arah karena dosa. Namun demikian, Allah memulihkan keadaan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia yang kita kenal di dalam Yesus. Melalui Yesus Kristus, manusia yang sebelumnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Kasih yang salah arah telah dikembalikan kepada arah yang benar, yaitu kepada Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah pengampunan membuat manusia kembali layak di hadapan Allah. Dan hal itu terjadi bukan karena upaya manusia, melainkan karena kasih Allah semata. Karena itu kita sebagai orang-orang yang telah beroleh kasih Allah yang berada dalam terang firman-Nya yang berasal darinya harus mampu menunjukkan perilaku saling mengasihi. Dengan saling mengasihi kita mengikuti teladan Kristus. Oleh karena pertolongan Allah, kita dimampukan untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Melalui tuntunannya kita dimampukan untuk menyatakan kesempurnaan kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah menjadi sempurna dalam diri kita ketika kita menerima dengan percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi kita. Bahkan pada saat kita jauh dan melukai hati Allah, Dia berkenan mengampuni, Dia berkenan menerima, dan Dia berkenan memulihkan kita. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih berdosa dari kita sehingga ia tidak layak menerima kesempurnaan kasih Allah dalam hidupnya? Siapapun kita layak menerima kasih Allah, karena memang Allah itu adalah sumber kasih. Setelah kita menerima kasih Allah, mari kasihi Allah kembali dan kasihi sesama kita. Dan hari ini, kalau kita akan beribadah kepada Tuhan, itu salah satu bukti nyata kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dan yang kedua, kalau kita ingin membuktikan kasih kita kepada sesama, maka saling melayanilah saat kita ada dalam rumah ibadah, saling mengutamakan satu dengan yang lain, ramah satu dengan yang lain, dan pujilah Tuhan di dalam kesatuan hati. Bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, mari layani Allah sebagai wujud kasih-Mu kepada Allah. Layani Allah sebagai wujud kasih-Mu kepada sesama. Lakukan yang terbaik karena Yesus sendiri sudah melakukan yang terbaik di antara kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menghantarkan kita untuk lebih menyatakan diri sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih Allah. Karena itu sempurnakanlah kasih Allah di dalam dirimu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita percaya dalam perlindungan Tuhan, maka pagar perlindungannya akan nyata bagimu. Perjalanan saudara dari rumah menuju rumah Tuhan, percayalah perlindungan tangan kuasa Allah ada padamu. Jika ada beberapa di antara kita mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan setelah ibadah,
perlindungan Allah juga nyata bagimu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.